Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, let me introduce myself. My name is Eva Molina, Agroecotechnology Study Program, Kelas C. NIM C1M024101112. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang faktor lingkungan pengendalian mikroba. Mikroba hidup di berbagai lingkungan dan sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik maupun kimia. Faktor lingkungan menentukan pertumbuhan, aktivitas enzimatik, dan daya tahan mikroba. Pemahaman faktor ini penting untuk pengendalian pertumbuhan mikroba di bidang industri, kesehatan, dan pertanian. Peran suhu terhadap mikroba. Suhu memengaruhi laju metabolisme dan pertumbuhan mikroba. Setiap mikroorganisme mempunyai respons yang berbeda terhadap faktor lingkungan. Suhu, pH, salinitas. Tinggi rendahnya suhu mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Bakteri dapat tumbuh dalam rentang suhu minus 5 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Tetapi bagaimanapun juga setiap spesies mempunyai rentang suhu yang pendek yang ditentukan oleh sensitivitas sistem enzimnya terhadap panas. Bakteri dapat dikelompokkan berdasarkan pada kisaran suhu pertumbuhan, yaitu psikrofil adalah bakteri yang dapat tumbuh pada suhu 0 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius. Suhu optimumnya sekitar 15 derajat Celcius. Karakteristik istimewa dari semua bakteri psikrofil adalah akan tumbuh pada suhu 0 sampai 5 derajat Celcius. Mesofil adalah bakteri yang dapat tumbuh pada suhu 20 derajat Celcius sampai 45 derajat Celcius. Karakteristik istimewa dari semua bakteri mesofil adalah kemampuannya untuk tumbuh pada suhu tumbuh 30 derajat Celcius dan tidak dapat tumbuh pada suhu di atas 45 derajat Celcius. Termofilik adalah bakteri yang dapat tumbuh pada suhu 45 sampai 80 derajat Celcius. Suhu tinggi ke denaturasi enzim ke kematian mikroba. Suhu rendah ke memperlambat metabolisme dormansi. pH atau derajat keasaman. Pengaruh pH enzim mikroba bekerja optimal pada pH tertentu. Sebagian besar bakteri tumbuh baik pada pH 6,5 sampai 7,5. Jamur dan kapang lebih tahan asam pH 4 sampai 6. pH ekstrim mengganggu keseimbangan ion, menghambat pertumbuhan. Pengendalian menggunakan asam atau basa untuk menghambat aktivitas mikroba. Kelembapan dan aktivitas air. Mikroba membutuhkan air untuk reaksi biokimia. Aktivitas air yang rendah misalnya pada makanan kering menghambat pertumbuhan mikroba. Pengendalian, pengeringan, penggaraman, dan penambahan gula mencegah pertumbuhan mikroba penyebab pembusukan. Oksigen dan tekanan osmotik. Oksigen mikroba dikelompokkan berdasarkan kebutuhan O2, aerob obligat, anaerob obligat, fakultatif anaerob. Mikroaerofil O2 berlebihan membentuk radikal bebas, toksin bagi anaerob. Tekanan osmotik. Konsentrasi garam atau gula tinggi, air keluar dari sel. Plasmolisis, kematian mikroba, digunakan pada pengawetan ikan asin dan manisan buah. Cahaya dan bahan kimia. Cahaya. Sinar UV dapat merusak DNA mikroba, mutasi, dan kematian. Cahaya juga memengaruhi pertumbuhan mikroalga dan fototrof. Bahan kimia, desinfektan dan antiseptik, menghambat atau membunuh mikroba. Contoh alkohol, klorin, fenol, H2O2. Kesimpulannya, faktor lingkungan seperti suhu, pH, kelembapan, oksigen, tekanan osmotik, cahaya, dan bahan kimia sangat berperan terhadap pertumbuhan mikroba. Pengendalian mikroba bermanfaat kondisi ekstrim dan faktor-faktor tersebut. Pemahaman ini penting untuk keamanan pangan, kesehatan, dan proses bioteknologi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.